Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kita bisa berkumpul lagi. Di sini Ibu akan menjelaskan fikih kelas 3 dengan materi sholat dalam perjalanan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar semuanya pada semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah semuanya udah pada sarapan, pastinya harus semangat ya. Sebelum kita memulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sholat dalam perjalanan, yaitu sholat jamaah. Ada yang tahu sholat jamaah itu apa? Oke, jadi sholat jamaah itu yaitu sholat yang digabungkan. Nah, gimana sih Bu digabungkan gimana? Jadi maksudnya menggabungkan dua salat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Nah, misalnya gimana? Yaitu menggabungkan sholat duhur dan sholat asar, kemudian dikerjakan pada waktu duhur ataupun waktu sholat asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya, kemudian dikerjakan di antara sholat maghrib ataupun sholat isya. Nah, sedangkan sholat subuh itu tetap pada waktunya, tidak boleh digabungkan dengan sholat lainnya. Jadi dari 5 waktu sholat itu yang tidak boleh dijama atau yang tidak boleh digabungkan yaitu sholat subuh. Karena apa? Karena sholat subuh itu hanya memiliki 2 rakaat saja. Jadi begitu adik-adik ya. Ada yang tahu sholat jamaah itu apa? Oke, jadi sholat jamaah itu yaitu sholat yang digabungkan. Nah, gimana sih Bu digabungkan gimana? Jadi maksudnya menggabungkan dua salat. Oke, selanjutnya hukum salat jamaah. Jadi hukum melaksanakan salat jamaah ini yaitu mubah atau boleh bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Jadi bukan sembarangan ya deh, hanya bagi orang yang memenuhi syaratnya saja. Nah, salat jamaah ini boleh dilaksanakan karena salah satu dari 2 alasan. Nah, apa saja itu alasannya? Yang pertama, yaitu dalam perjalanan jauh minimal 81 km. Jadi kalau ada yang ingin menjamak sholatnya itu dengan alasan yang pertama, satu, dalam perjalanan jauh minimal 81 km. Nah, kalau misalnya contohnya gini, misalnya ada Dek Putri nih, Dek Putri mau pergi wisata ke Jatim Park 3. Nah, sedangkan rumah Dek Putri itu jarak rumah Dek Putri dari tempat wisata Jatim Park itu hanya 5 km. Jadi Dek Putri itu tidak boleh menjamak sholatnya. Karena apa? Karena jarak dari rumah Dek Putri ke tempat wisata itu dekat dan tidak jauh. Jadi dia tidak boleh menjamak sholat, baik sholat asar, duhur maupun sholat yang lainnya. Nah, alasan yang kedua yaitu dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, terus sakit, hujan, angin topan, dan bencana alam lainnya. Jadi contohnya seperti ini, siapa namanya? De Andre. Nah, De Andre itu dalam perjalanan mau ke Surabaya, dari Malang ke Surabaya bersama orang tuanya, ayah sama ibunya, mengendarai sepeda motor. Nah, pas di pertengahan jalan ada hujan deras. Kemudian mereka itu meniup di tempat di sebuah musola. Nah, pas mereka iup di situ ternyata waktu salat isya pun datang. Kemudian mereka mengerjakan sholat. Nah, pada saat itu mereka boleh menjamak sholatnya, boleh menggabungkan sholat antara sholat duhur dan sholat asar.
yaitu dikerjakan pada sholat duhur. Karena apa? Karena mereka melakukan perjalanan yang jauh, kemudian karena adanya angin yang kencang, mereka mengharuskan untuk untuk menggabungkan salat itu atau menjamak. Nah, sampai sini adik-adik sudah pada paham kan ya? Oke, jadi yang selanjutnya macam-macam salat jama. Jadi, salat jama itu dibagi menjadi 2 macam. Ada yang tahu adik-adik apa aja? Oke, jadi yang pertama yaitu jama takdim. Apa sih yang dimaksud dengan jama takdim itu? Yaitu jama yang didahulukan. Nah, didahulukan gimana sih Bu? Yakni menjama 2 salat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Nah, misalnya apa? Misalnya yaitu sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur, 4 rakaat sholat duhur dan 4 rakaat sholat asar. Atau juga menjamak sholat maghrib dan sholat isya, yaitu 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Dikerjakan pada waktu apa? Yaitu dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, yang kedua, sholat qashar. Jadi, sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan. Maksudnya gimana Bu? Dipendekkan gimana? Jadi, dipendekkan itu maksudnya diringkas, yaitu melakukan salat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti itu adik-adik. Nah, salat fardu yang boleh diringkas itu apa saja? Yaitu yang terdapat hanya 4 rakaat saja. Yaitu sholat apa aja? Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Selain 3 waktu sholat itu tidak boleh dikosor. Yaitu apa aja? Sholat maghrib dan sholat subuh. Karena apa? Karena sholat maghrib hanya 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat, jadi tidak diperbolehkan untuk mengkosor. Jadi seperti itu ya adik-adik. Kurang lebihnya seperti, semoga dipahami. Sekian penjelasan dari Ibu. Kita sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah.